Perkenalkan, nama saya Musa Izanardi Wijanarko, dengan NIM 101177079. Kali ini saya akan membahas tentang aljabar quaternion. Oke, langsung saja ya. Untuk alur presentasi kali ini, kita akan pertama membahas tentang definisi aljabar, kemudian motivasi, dan terakhir dilanjutkan dengan aljabar quaternion itu sendiri. Definisi aljabar, misalkan kita punya suatu lapangan K, dan A yang merupakan suatu ruang vektor atas K. A ini kita lengkapi dengan operasi perkalian yang tertutup, A cross A ke A. Maka A disebut sebagai K aljabar jika untuk setiap X, Y, Z di A dan lambda mu di K, A ini tuh memenuhi Z dikali X plus Y itu sama dengan Z dikali X ditambah Z kali Y. Ini distributif kiri yang nomor 1. Kemudian untuk nomor 2 itu distributif kanan, jadi sama saja, cuman Z-nya dipindahin ke kanan. Dan terakhir adalah perkalian dengan skalar. Perkalian dengan skalarnya itu bisa dikeluarkan gitu. Jadi lambda X dikali mu Y itu bakal sama dengan lambda mu dikali X dikali Y. Kemudian suatu himpunan S subset dari A dikatakan subaljabar dari A jika S itu membentuk aljabar. Ya sangat natural lah ya. Jadi apa sih kenapa kita mau punya gelandang quaternion ini? Pertama kita lihat dulu aljabar pembagi. Bahasa Inggrisnya itu division algebra. Nah, aljabar pembagi ini tuh kalau kita misalkan dinamakan dia A, tiap unsur dari A yang tak nol memiliki inverse perkalian. Nah, ini bagian motivasi menariknya. Jika kita meninjau R sebagai R aljabar, kita dapatkan bahwa R itu berdimensi 1. Jadi, R sebagai aljabar atas dirinya sendiri. Jika kita meninjau C sebagai R aljabar, maka dimensi dari C itu adalah 2. Tentu karena setiap unsur di C itu bisa kita tulis sebagai A plus BI. Dan di sini kita bisa memilih A dan B-nya secara saling bebas gitu. Bagaimana dengan dimensi yang lebih tinggi? Jadi untuk dimensi yang lebih tinggi itu, kita tidak bisa menemukan untuk dimensi 3. Tetapi pada tahun 1843, kita temukan konstruksi aljabar pembagi dengan dimensi 4. Nah, ini yang kita namakan quaternion. Oke, next. Untuk aljabar quaternion itu sendiri, kita bakal definisikan menggunakan matriks berukuran 2x2 dengan entry-entry-nya yang merupakan bilangan kompleks. Di sini saya notasikan sebagai M2C. Aljabar quaternion itu merupakan R subaljabar H dari M2C yang terdiri dari matriks-matriks A min B konjugat, B dan A konjugat, di mana A dan B-nya itu bilangan kompleks. H juga dapat dilihat sebagai ruang vektor atas R, yang merupakan jumlah langsung dari R1, RI, RJ, RK. Yang ini merupakan subset dari M2C. Di mana satu IJK-nya itu merupakan matriks-matriks berikut. Dan perkalian di sini merupakan perkalian matriks biasa. Nah, untuk melihat bahwa H merupakan suatu R aljabar, cukup tunjukkan bahwa R tertutup terhadap perkalian. Jadi kita ambil aja sembarang X1 dan X2 di H. Kita dapat menulis X1 dan X2 ini sebagai kombinasi linear dari satu IJK. Perkalian matriksnya itu distributif dan linear terhadap skalar. Jadi kita cukup tinjau perkalian antar pembangkitnya saja. Nah, perkalian dengan satu akan tertutup. Dengan mengalihkan matriks pada salin dia sebelumnya, kita dapat memperoleh kalau I kuadrat sama dengan J kuadrat sama dengan K kuadrat itu sama dengan min 1. Dan juga bakal diperoleh kalau kita kalikan I dengan J itu sama dengan K. J dikalikan dengan K sama dengan I. K dikalikan dengan I, hasilnya itu J. Dan kalau kita ubah kebalikannya, hasilnya bakal negatif hasil sebelumnya. Nah, karena itu perkalian-perkalian ini bakal tertutup, bakal tetap kombinasi linear dari satu IJK. Sehingga H tertutup secara perkalian. Maka kita peroleh bahwa H itu merupakan aljabar pembagi berdimensi 4. Berikut referensi yang saya pakai. Ya, sekian dari saya, terima kasih.